shaimin shaimat jamaah salat subuh Masjid Istiqomah yang mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan. Mari sama-sama kita senantiasa tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kesan kita berataan, sehingga kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, sudah melewati 10 hari pertama di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita juga bersyukur tahun ini kita bisa berpuasa, bertarawih dengan suasana yang lebih baik. 2 tahun sudah kita dalam suasana pandemi, dan mudah-mudahan ini adalah akhir dari pandemi yang melanda dunia, sehingga ujian yang kita lalui bersama-sama selama 2 tahun ini betul-betul menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur jamaah subuh rahimakumullah, kita ini termasuk nang lulus. Termasuk nang lulus ujian. Para penyintas angkat tangan, Pak. Penyintas. Alumni Covid angkat tangan, Pak. Oh, banyak tuh alumni Covid. Ibu-ibu alumni Covid. Alhamdulillah, kada ada satu pun. Alhamdulillah. Ibu-ibu kada nanya. Luar biasa, alhamdulillah. Berarti daya tahannya lebih baik daripada bapak-bapak. Kita syukuri. Sehingga jamaah subuh rahimakumullah, kita bisa bertarawih, bisa berpuasa dengan lebih baik dari tahun ini. Alhamdulillah. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, kita sudah memasuki puasa yang ke di sini berapa? Jamaah. Di sini berapa? Ibu-ibu, ini yang keberapa? 11. Sama aja berarti kita. Ya, sudah masuki hari yang ke-11. Ada 12 kah? Oh, ada. Alhamdulillah, sama aja. Mudah-mudahan time-by finishnya. Start beda-beda. Startnya baik kada baik-baik, tapi mudah-mudahan finishnya baik-baik. Mah himbong mana nang baik-baik. Mau nang tadi. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, puasa itu melatih kita untuk senantiasa disiplin. Betul? Disiplin. Kalaunya buka puasa jam 6 lewat 26 menit, bolehlah ditunda-tunda barang semenit. Jamaah. Oh, jamaah. Ditunda semenit aja. Mau kada Bapak Ibu? Kada mau pasti. Punya ada nang langgar sebelah berdahulu, kira-kira 4 nang berdahulu di langgar sebelah. Artinya apa? Puasa mendidik kita disiplin waktu, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam melaksanakan sholat, disiplin dalam berbuka sampai waktu imsak, sampai waktu menunaikan ibadah puasa. Maka kaum muslimin disiplin waktunya. Nah, batuntung puasa, selama sebulan kita dilatih untuk disiplin waktu, maka setelah selesai puasa tolong disiplin waktu juga. Sejam menghadang sudah datang-datang orangnya. Berjanji jam 12 misalnya. Jam 1 ada datang, jam 2 ada datang. Nah, oleh karena itu, disiplin waktu ini penting. Karena puasa telah mengajarkan kita untuk disiplin dalam waktu. Disiplin dalam segalanya, termasuk dalam beribadah.
Menyusul berikutnya adalah terkait dengan kejujuran, terkait dengan rukun-rukunnya, urutan-urutannya, tumakninahnya. Sehingga gemblengan bulan suci Ramadan ini selama sebulan ini mudah-mudahan menjadi semacam kepompong Ramadan yang bisa melahirkan manusia-manusia baru. Kemarin lu sampaikan, puasa kita ini hendak menjadi puasa ular kah? Menjadi puasa ulat kah? Ya. Ular itu Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, apa istilah kita itulah, menyelumuh, ganti kulit. Makanya puasanya imbah puasa ganti kulit yang baru lagi. Tapi ular ini sebelum dia puasa namanya ular, perilakunya sama dengan ular. Setelah dia berpuasa ganti kulit yang baru namanya tetap ular. Tingkah laku perbuatannya sama dengan ular, binatang buas, membahayakan. Tetap makanannya juga ada ayam orang diterkam juga. Nah, tapi jamaah subuh rahimakumullah, berbeda dengan ulat. Ulat itu, pernah melihat ulat? Sebelum dia berpuasa, sebelum dia masuk dalam kepompong, maka perilakunya itu rakus. Makan apa aja dimakan, dedaunan. Punya sudah musim wabah ulat, habis sayuran-sayuran, tanaman-tanaman habis dimakan. Karena dia perlu makan yang asupan yang banyak untuk dia tumbuh. Perilakunya serakah. Apa aja dimakan. Semen dimakan, aspal dimakan, semua. Tapi imbang ulat ini tuntung berpuasa, dia masuk dalam kepompong sekitar 15 hari, maka ulat ini akan berubah menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi butterfly itu merek itulah, merek main pimpok mah. Kupu-kupu. Setelah proses metamorfosis, setelah proses berpuasa, setelah melalui proses kepompong, maka ulat itu kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, bagaimana sifat kupu-kupu? Bagaimana fisik kupu-kupu? Mungkin ibu-ibu pernah melihat ulat jijik, tetapi begitu melihat kupu-kupu terbang perlahan, mengepakkan sayapnya, warnanya menarik perhatian, indah dipandang mata. Pertama, namanya sudah berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Ular tadi tetap ular, perilakunya sama. Perilakunya tidak lagi serakah, perilakunya tidak lagi apa aja dimakan. Kupu-kupu hinggap di tanaman dengan tenang, membantu penyerbukan, menebarkan kepala putih, membantu proses pembuahan. Kemudian dia menyentuh tanaman itu, tidak mengganggu tanaman itu. Dia tidak makan itu tanaman. Berhati-hati karena dia sudah merubah. Perilakunya berubah, namanya juga sudah berubah, menjadi lebih baik lagi. Nah, itu Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, shaimin shaimat rahimakumullah, contoh dari perilaku dua jenis binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perilaku orang yang berpuasa.
Kalau kita sebelum berpuasa punya tingkah laku macam-macam, punya masa lalu yang macam-macam, ketika sudah menjelang berbuka puasa kita disiplin. Ketika selesai kita melaksanakan ibadah puasa, selesai Ramadan ini, maka kepompong Ramadan telah melahirkan kita menjadi manusia baru dengan sifat yang lebih baik, dengan karakter yang lebih baik, dengan perilaku yang lebih baik, dengan proses ibadah yang lebih baik lagi. Karena hakikatus syukri ziyadatu ta'ah. Nah, hakikat tertinggi daripada kesyukuran itu adalah makin taat beribadah. Satu poin pentingnya. Bagaimana Ramadan yang kita lalui hari ini ya, melahirkan manusia-manusia baru, melahirkan perilaku-perilaku yang lebih baik, melahirkan karakter-karakter manusia yang insan kamil istilahnya, yang manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, yang punya pribadi, tingkah laku, akhlak, ya, kepribadian yang lebih baik sebelum dia berpuasa, ya, kemudian setelah dia berpuasa semuanya menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, puasa mengajarkan kita tentang perjuangan. Puasa mengajarkan kita tentang bagaimana berkorban, bagaimana menahan lapar dan minum, bagaimana menahan syahwat, bagaimana menahan hawa nafsu. Tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang. Tidak gampang kemudian kita itu ya, menekan hawa nafsu kita. Ya, contohnya adalah lihat aja parak berbuka puasa tenang. Nah, parak berbuka. Sebelum berbuka puasa, lapas saja di pasar wadah itu. Bingka tebare orang hamparan tatap, wah ini nyaman pulang ya re. Masuk nyaman juga. Ipau ada ipau pulang ya. Tukar pulang. Ayam panggang tukar juga. Semuanyaan. Apalagi kambing pulang, nah, tukar pulang. Tapi Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ketika sudah menjelang berbuka puasa, ketika berbuka puasa apa yang terjadi? Dimakanlah berat-berat. Jamaah. Oh jamaah. Dimakan gak ada? Gak ada temakan juga. Inya liur benar ini. Hendak bertahan. Nah oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah, ya, bagaimana kita menekan hawa nafsu kita, melatih hawa nafsu kita. Perjuangannya itu luar biasa. Dan Islam pun telah membuktikan dalam sejarah perjuangan kaum muslimin bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa banyak sekali capaian-capaian besar dalam proses perkembangan kaum muslimin itu diraih ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa. Masih ingat perang Badar? Nah, perang Badar masih ingat Bapak Ibu? Terkenal itu kan. Sejarah perjuangan yang luar biasa. Bagaimana kaum muslimin sedang berpuasa melaksanakan peperangan yang menjadi pertaruhan kaum muslimin hari itu. 315 orang berhadapan dengan 1000 orang. Terjadilah perang Badar itu. Perang Badar. Pada tanggal berapa? Pada tahun kedua Hijriah, yaitu pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Selanjutnya setahun setelah itu, 2 tahun setelah itu, kaum muslimin sedang berpuasa diserang ya, oleh orang-orang Quraisy, dikepung dalam peristiwa yang dinamakan dengan perang Khandaq. Perang Khandaq ya, perang Parit, ulah Parit atas usul Salman Al-Farisi tahun ke-5 Hijriah, dan itu kemudian dimenangkan juga oleh kaum muslimin. Lagi berpuasa perang Bapak Ibu, kayak Ukraina ini nah.
Walaupun jar Putin kan istirahat dulu perang, menghormati orang berpuasa, jar Putin. Ukraina masih sampai sekarang ya, Suriah, Aleppo. Nah, 3 tahun setelah itu terjadi peristiwa besar juga, namanya perang Fatuh Mekah, penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah terjadi pada bulan suci Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Sama. Kaum muslimin masuk kota Mekah dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang, yang kemudian menjadi tonggak sejarah kemenangan kaum muslimin ketika menaklukkan kota Mekah kembali. Betapa bahagianya kaum muslimin, para sahabat, setelah sekian tahun hijrah ke Madinah, kemudian kembali ke kampung halaman di Makkah Al-Mukarramah dengan membawa kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fathan mubina. Ini adalah sebuah kemenangan yang nyata. Kaum muslimin sedang berpuasa. Sekali lagi, kaum muslimin sedang berpuasa bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menaklukkan kota Mekah. Lalu kemudian setahun berikutnya terjadi juga peristiwa yang dinamakan dengan perang Tabuk. Nah, itu sudah mulai ekspansi. Kaum muslimin sudah mulai berhadapan dengan orang-orang Persia, sudah mulai berhadapan dengan negara-negara lain. Kaum muslimin kembali memenangkan perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, ternyata sejarah yang gilang gemilang, keberhasilan yang diraih oleh kaum muslimin berupa kemenangan-kemenangan itu terjadi ketika mereka melaksanakan ibadah puasa. Jadi jamaah subuh rahimakumullah, sejarah puasa itu adalah sejarah perjuangan. Sejarah perjuangan dan kemenangan kaum muslimin. Dan itu selanjutnya, setelah itu beberapa penaklukan lagi pasca, tapi tidak bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa peperangan besar yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, termasuk juga ini kita mengenal bangsa Mongol, Tartar, pasukan yang paling ditakuti di bawah pimpinan Genghis Khan, ekspansi sampai ke Eropa, hampir Asia Tengah, habis semua, dikuasai semua oleh bangsa Tartar, Mongolia, Genghis Khan, Hulagukan. Nah, ketika dia memasuki Mesir, kaum muslimin ini sudah siap-siap untuk berhadapan 1200 sekian, sekitar 700 Hijriah, berhadapan untuk pertama kali. Bangsa yang tidak pernah dikalahkan ini, bangsa Mongol yang begitu bengisnya ini, tidak pernah dikalahkan, itu terjadi dalam peristiwa perang Ain Jalut, di mana pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Saifuddin Muzaffar Qutuz. Ya. Kemudian untuk pertama kali dalam sejarah orang-orang Mongolia, tentara Mongol, dia dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin di Ain Jalut ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, termasuk kemerdekaan kita. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Tanggal berapa kemerdekaan kita, Bapak Ibu? Tanggal, ingat gak masih? 17 Agustus 1945. Bertepatan dengan tanggal Hijriahnya berapa? Berapa ini? 9 Ramadan 1375 Hijriah. Nah, termasuk bangsa Indonesia, berkah bulan suci Ramadan bagi perjuangan bangsa dan negara kita. Jadi harusnya semalam 9 Ramadan kita peringati
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menurut penanggalan Hijriah. Harusnya upacara apa kita semalam? Upacara harusnya. Jadi jamaah subuh rahimakumullah, garis besarnya adalah ini yang perlu kita stabilon, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ternyata puasa itu adalah bulan perjuangan. Puasa itu adalah bulan kemenangan bagi kaum muslimin. Bukan bulan untuk bermalas-malasan, bukan bulan untuk berleha-leha, bukan juga bulan untuk minta dispensasi ataupun keringanan-keringanan. Justru baginda Nabi selama 3 kali dalam bulan puasa peperangan diikuti oleh baginda Nabi, kaum muslimin meraih kemenangan, kaum muslimin meraih kejayaan justru ketika mereka sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, tahun ini jamaah subuh rahimakumullah kita berpuasa. Harusnya tahun ini kita catat sebagai tahun kemenangan juga bagi kaum muslimin. Keluar dari kemiskinan, keluar dari keterbelakangan, keluar dari belenggu berbagai macam kebodohan. Kita harus menjadi bangsa yang besar, kita harus menjadi bangsa yang punya spirit untuk maju ke depan. Kita harus menjadi bangsa pemenang, karena sejarah kaum muslimin adalah sejarah kemenangan di mana-mana. Nah, oleh karena itu, mari jadikan momentum kebangkitan kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah puasa, maka harus makin giat lagi, harus makin dekat lagi dengan Al-Quran, harus semakin sering lagi ke masjid ini, harus semakin lebih baik lagi ke depannya. Ayo, kumpulkan semua potensi yang ada. Mumpung nih anak pengumpulan zakat, infak, sedekah, kumpulkan semua potensi ekonomi kaum muslimin. Ya, kumpulkan semua. Karena pemerintah memang punya program, tetapi tidak semua dan tidak selalu pemerintah yang kemudian memberikan solusi, tetapi masyarakat pun jika bersatu bangkit, insya Allah kita bisa keluar dari keterpurukan ekonomi, dari keterpurukan kesehatan karena COVID-19 ini. Dampaknya kemana-mana, dampak sosial yang terjadi di sekitar kita. Mungkin pengurus masjid sudah punya daftar, punya daftar kalau misalnya setiap tahun sekian orang yang penerima mustahik, mustahik zakat. Nah, ayo didata ulang. Ulun yakin angkanya akan bertambah. Tetapi mudah-mudahan dengan dikumpulkan lebih banyak lagi potensi-potensi umat ini, potensi-potensi ekonomi yang kita miliki di sekitar masjid ini, potensi ekonomi yang ada di sekitar Banjarmasin Utara ini, mudah-mudahan masjid menjadi salah satu tempat untuk kebangkitan ekonomi dan penyelesaian berbagai macam problem sosial dalam kehidupan kita. Karena apa? Masjid diajarkan oleh baginda Nabi, masjid ini sentral kegiatan kaum muslimin. Nah, jadi belum berharap nih Masjid Istiqomah kita ini sudah tuntung alhamdulillah. Nah, jadi potensi yang sudah kita dapatkan sebelumnya untuk menyelesaikan masjid ini, ayo kumpulkan lagi untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin saja ada di antara jamaah yang memang memerlukan bantuan. Mungkin saja di antara di pojok-pojok sana, di ujung-ujung sana misalnya, yang mungkin belum terperhatikan dengan baik, ayo kumpulkan. Di samping minta bantuan pemerintah, juga bangkit sendiri dengan potensi yang dimiliki, dikelola dengan baik, dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga masjid ketika bulan suci Ramadan menjadi sentral kegiatan kaum muslimin, maka setelah bulan suci Ramadan masjid juga tetap berfungsi sebagai sentral kegiatan bagi kaum muslimin yang ada di sini. Jadi jamaah subuh rahimakumullah, harapan ulun seperti itu. Harapannya. Nah, sehingga kemudian jamaah subuh rahimakumullah, puasa betul-betul mengajarkan kita bagaimana berempati, bagaimana kemudian saling bantu membantu. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta
yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Jadi memang kita harus ada upaya yang luar biasa untuk bisa keluar dari kemalasan itu. Kemalasan ataupun juga merasa ini. Guru aja. Bulan puasa ini kan ada hadisnya. Apa hadisnya? Tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah. Mau keluar hadisnya? Ya. Ya. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ustaz aja. Jadi bulan puasa ini banyak guringnya kita. Itulah. Jamaah. Oh, jamaah. Naumu asyam, naumu as-shaim ibadatun. Ya. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Keluar hadisnya. Alasan nih kan? Alasan untuk membenarkan habis subuh para asar hanya bangun, para asar hanya bangun, zuhur lewat sampai ke asar hanya bangun. Alasannya apa? Orang berpuasa itu aja guringnya aja benar ibadah, maka tidurlah, maka guringlah orang yang berpuasa tadi supaya bernilai ibadah. Nah ini bahapal katanya. Bahapal menafsirkan. Yang dimaksudkan itu adalah daripada berbuat kemaksiatan, daripada kemudian menimbulkan tingkah laku yang macam-macam, maka istirahat, tidur itu bernilai ibadah. Yang kedua, siang hari tidur kita dikenal. Sebelum zuhur itu kan ada istilah kailullah ya. Tidur sebelum zuhur itu, sebelum tengah hari, untuk kemudian tidur sebentar, sholat zuhur sebagai bekal untuk nanti malam qiyamul lail kan gitu. Supaya jangan ngantuk lagi tarawih. Terbulak balik ayat, terbulak balik imam membaca surah. Ya, ini 3K, 5K. Ya, kalau sini tarawih berapa? 23. Terbulak balik imam membaca ngantuk karena apa seharian kena guring. Nah tidurnya orang yang berpuasa ini itu bernilai ibadah di Allah. Nah, jadi jamaah subuh rahimakumullah ya, bukan berarti kemudian tidurnya orang berpuasa bernilai ibadah maka tidur seharian ya, tidur seharian tidak. Tetapi tetap kita beraktivitas seperti biasa. Karena apa? Di sisi yang lain justru berpuasa adalah penuh dengan perjuangan dan sejarah kemenangan tadi. Masih untung nih kita ada perang. Ya, ada perang. Nah, oleh karena itu, jamaah subuh rahimakumullah, bagaimana sejarah Islam yang gilang gemilang itu ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Khairu ummah. Umat yang menjadi pemimpin ya, yang memimpin pertandingan. Ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Ya. Sehingga kemudian jamaah subuh rahimakumullah, harusnya kaum muslimin merekalah yang menguasai ekonomi, merekalah yang menguasai politik situasi negara, merekalah yang menguasai berbagai macam potensi dengan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, etos kerja yang lebih baik, karakter yang lebih baik, dan juga potensi yang dimiliki oleh kaum muslimin berupa kecerdasan, kepintaran dan lain sebagainya. Nah, jadi ulun berharap puasa kita tahun ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semangat kita dalam beribadah semakin meningkat. Kalau biasanya tidak pernah menyentuh Al-Quran, puasa tahun ini kita sentuh Al-Quran. Kita baca itu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber amal ibadah kita,
sumber kejayaan, sumber ilmu pengetahuan, berbagai macam tuntunan dalam kehidupan ada di dalam Al-Quran. Kalau sebelumnya sudah kita baca Al-Quran, ayo perlahan-lahan, targetnya 1 juz 1 hari, 1 juz 1 hari, 4 tadarusan sejuz semalam bisa. Ya. Kalau kalian pernah 4 tadarusan tahun ini. Ya, kalau misalnya tahun lalu tidak pernah khatam, tahun ini mudah-mudahan khatam Quran. Amin. Ya, mudah-mudahan lebih baik. Kalau tahun lalu sudah pernah khatam Quran, sekali khatam, tahun ini meningkat 2 kali khatam. Ya, 2 kali itu sudah bagus lah. Mana tingkat ke 3 kali boleh juga. Ya, silakan. Intinya adalah puasa kita tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan kita juga berdoa semoga pandemi segera berakhir, ekonomi kita mulai pulih, aktivitas sosial kemasyarakatan kita kembali normal, dan mudah-mudahan ya, dampak-dampak sosial baik berupa kemiskinan, pengangguran ini bisa kita atasi sama-sama. Dalam COVID-19 kemarin sehari kita bisa sampai 3.000 orang. Hari ini kasus Banjarmasin itu 11 orang ya. Hari ini tinggal 11 orang. Jadi sudah mulai melepas masker kita nih. Karena apa? Aslinya kan nambah masker ini nang garing. Jamaah. Oh jamaah. Aslinya nambah masker ini nang garing. Kalau misalnya kita melihat orang Jepang pulangnya disiplin, amunnya bersin, flu-nya pakai masker nih, pakainya masker. Itu situasi normal. Situasi normal, nang garing pakai masker. Supaya apa? Menyawahin kadang menyebarkan virus kemana-mana. Ya. Kemudian kalau dia flu, ya, dia kemudian melindungi dirinya supaya tidak menyebarkan kepada orang lain. Jadi nang garing nang pakai masker. Tapi karena situasinya ini pandemi, wabah ada di mana-mana, maka untuk melindungi diri kita nambah masker. Begitu. Kita nang pakai masker. Tapi mudah-mudahan nang melepas masker ini sudah vaksin. Jadi vaksin. Sudah booster kan? Sudah insyaallah, mudah-mudahan kita sehat. Bertahan. Nah lansia-lansia ini sudah divaksin belum? Sudah juga. Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah juga divaksin? Belum kan? Nah ada umroh berarti belum divaksin. Mudah-mudahan ini sudah dibuka bidangnya umroh inilah. Mudah-mudahan tahun ini juga kita ada kuota sekitar 1 juta kuota haji oleh Kerajaan Saudi Arabia. Mudah-mudahan 1 juta ini kuotanya bisa sampai jual ke Banjarmasin. Paling gak ada biasanya ada 3.000 sekian. Kalimantan Selatan, Banjarmasin itu rata-rata 750 jamaah haji. Nah mudah-mudahan tahun ini juga ya paling gak ada misalnya 400 atau 500 orang bisa masuk dalam daftar jamaah calon haji, sehingga tahun ini mudah-mudahan yang sudah terdaftar ya bisa melaksanakan ibadah haji. Nang belum haji, mau umroh aja dulu. Nang belum bisa umroh, kemana? Tawaf aja kita di Sabila gitu. Tawaf aja di Kayu Tangi, di bundaran Kayu Tangi. Baik, jamaah semua rahimakumullah, sudah sampai ya waktu isyraq. Ulun kira demikian. Terima kasih banyak atas kehadiran pian. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan mudah-mudahan tahun ini Allah berikan karunia yang besar kepada kita sehingga juga bisa melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah ya, baik di masjid, ya di mushola ataupun juga di lapangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan karunia kepada kita dan pandemi ini segera berakhir. Jika demikian, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Adallahu wa ikum ajma'in wa afa minkum wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.